Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dan juga adik-adik sekalian. Hari ini kita bertemu lagi di KKSI bidang Artificial Intelligence di pertemuan yang ke-6. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah bergabung juga Kang Arifal untuk menyampaikan materinya. Untuk saat ini yang sudah bergabung ada sekitar 40 orang. Mungkin kita tunggu dulu sebentar sambil ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Jadi Bapak dan Ibu dan juga adik-adik nanti akan dikirimkan link berupa Google Form, yang dimana nanti melalui Google Form itu Bapak dan Ibu Ketua Pengampu diminta untuk memasukkan judul proyek atau judul tugas akhir yang nanti akan dibuat untuk nanti kita rekap, supaya di pertemuan berikutnya itu bisa lebih mudah untuk kita diskusikan. Nanti akan dibantu oleh rekan-rekan tim pengampu di grup WhatsApp ketua kelompok. Jadi nanti mohon diisi formnya sesuai dengan ide proyek atau tugas akhir yang akan dibuat oleh masing-masing kelompok. Dan kemudian seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, sudah dibuat Google Classroom untuk KKSI bidang Artificial Intelligence ini. Nah, di mana di dalam Google Classroom tersebut sudah di-invite juga Kang Arifal dan tim pengampu di dalamnya, sehingga apabila ada diskusi atau pertanyaan terkait dengan kegiatan KKSI terutama yang berhubungan dengan teknis, bisa disampaikan di dalam diskusi Google Classroom tersebut, sehingga nanti itu bisa menjadi bahan untuk referensi teman-teman yang lain juga, barangkali ada yang mendapat kesulitan yang sama. Nah, mungkin supaya tidak terlalu siang, nanti juga untuk materi ada rekamannya yang kita sediakan di YouTube. Barangkali saya serahkan langsung kepada Kang Arifal untuk menyampaikan materi di pertemuan kita hari ini. Silakan Kang Arifal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya, Kang Nono. Selamat siang adik-adik semuanya, Bapak Ibu guru yang juga yang sudah hadir. Screen saya udah kelihatan ya? Udah muncul ya? Oke, coba share screen. Bentar, saya bisa lihat ini. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-6 ya, sesuai dengan materi yang akan dijelaskan pada AI ini, KKSI AI ini, kita masuk ke computer vision gitu ya. Pertama, kenapa saya pilih computer vision? Pertama karena computer vision ini salah satu yang implementasinya pada COVID-19 ini yang implementasinya secara kuantitas lebih banyak dibandingkan beberapa yang lain kayak NLP sama satu lagi ada speech gitu ya. Jadi implementasi dari computer vision ini sangat luas, terutama untuk pencegahan COVID-19 ini. Jadi cocok dengan temanya. Jadi kita akan mulai masuk ke computer vision gitu. Nah, lanjut. Nah, apa itu computer vision? Jadi
secara, kalau dari kata-katanya udah jelas ya. Jadi bagaimana komputer itu dapat melakukan pemrosesan pada media, pada gambar, pada video, dan media lainnya gitu ya. Tapi ini fokus pada vision, penglihatannya pada gambar sama video berarti ya, motion dan sebagainya. Oke, ya, jadi kalau manusia, kalau kita lihat suatu gambar ya, vision gitu ya, itu kan akan seperti ini ya. Jadi kita akan lihat langsung, oh gambarnya secara realnya, ada gambarnya, ada warnanya, ada bentuknya. Kita bisa tahu mana yang ini sungai, ini gedung dan sebagainya ya. Nah, sedangkan yang komputer lihat itu berbeda, nggak seperti visualnya gitu ya. Jadi kalau kita vision si komputer itu yang dilihat itu seperti ini. Jadi gambar tadi itu adalah kumpulan angka-angka ya yang membentuk gambar tadi gitu. Nah, ini tuh bisa dipecah dalam bentuk namanya ada pixel ya. Ini adalah pixel dari gambarnya gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi secara singkatnya, computer vision itu yang manusia lihat seperti ini, sedangkan yang komputer lihat itu seperti ini. Ya, dia dalam bentuk pixel gitu. Oke, lanjut. Nah, di dalam komputer di dalam pemrosesan gambar yang paling basic itu ada namanya image filtering sama sharpening. Gitu. Jadi, kalau teman-teman paling sering itu dipakai misalnya di Instagram ada filter story gitu ya, terus di beberapa aplikasi editan foto dan sebagainya, dia itu banyak filter-filter yang udah ada yang bisa kita pakai. Nah, sebenarnya gimana sih cara buat filter itu gitu, di belakangnya itu seperti apa, gimana si kombinasi warna, terus misalnya lighting dan sebagainya itu diolah gitu ya. Nah, ini basic daripada processing gambar kayak gitu. Nah, perlu diketahui juga buat teman-teman bahwa gambar ini ya, gambar satu foto ini dia terdiri dari pixel-pixel ya, dari potongan-potongan kecil gambar yang satu gitu ya, jadi satu gambar kayak gitu, bentuk satu gambar. Oke. Nah, kalau jelasnya kayak gini ya. Jadi kita coba gambarin sedikit. Misalnya tadi kita punya gambar yang pemandangan tadi ya. Sedangkan komputer ini dia membacanya sebagai pixel ya, sebagai angka kan. Contoh ini sekian ada matriks 5x5 lebih. Ya, misalnya ada 7, 2, 1, 5 dan sebagainya ya, seterusnya. Oke, nah ini itu adalah pixel dari gambar yang dibaca oleh komputer. Itu ya. Nah, gimana caranya kita bisa buat gambar asli ini misalnya jadi kayak gini. Jadi dikasih filter. Gitu ya. Misalnya ada nama filternya banyak macam-macam ya sekarang, cuman kita kasih filter. Nah, caranya adalah menambahkan atau mengkombinasikan, istilahnya ini namanya konvolusi ya. Convolution, sorry, jelas ya, agak sedikit enggak tulisnya bagus. Oke, ini convolution. Convolution itu adalah pixel tadi, gambar tadi itu yang di-convert ke pixel, itu dikonvolusikan dengan kernel, namanya ada kernel. Nah, kernel ini adalah kombinasi juga pixel yang yang nilainya diatur oleh kita sendiri sebenarnya. Jadi kita misalnya mau gambarnya dibuat blur. Nah, kalau blur itu ada kernelnya defaultnya 1 semuanya gitu. Nah, nanti kernel ini akan dilakukan konvolusi dengan pixel di atas. Hasilnya dia bakal keluar pixel baru gambar tersebut yang sudah dikasih blur kayak gitu. Jadi ntar beda nih angkanya setelah dilakukan konvolusi. Caranya biasanya dikali terus dijumlahkan lalu diambil hasil akhirnya kayak gitu. Nanti ntar detailnya mungkin bisa dipelajari. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi teman-teman kalau buka story nih di Instagram gitu ya, pilih-pilih filter kan cepet ya. Itu kayak gampang gitu ya. Nah, sebenarnya di belakangnya itu proses daripada si Instagram dia bisa ganti filter foto dan videonya itu seperti ini.
gitu. Jadi jauh lebih kompleks daripada ini, gitu ya. Jadi di belakangnya itu prosesnya seperti ini, gitu. Jadi bagaimana membuat filter dari si komputer ini masuk ke gambar atau ke videonya, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, nah si computer vision sendiri, teman-teman itu banyak implementasinya ya. Salah satunya adalah ini, object categorization. Gimana komputer bisa tahu kalau gambar di atas ini itu adalah langit, gambar ini itu bangunan, ini itu orang, di bawah ini ada orang-orang. Dia tahu ini sungai, dia tahu ini kapal dan sebagainya, kayak gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan kategorisasi objek pada gambar, kayak gitu ya. Lalu ada juga scene and context categorization. Nah, ini bisa lihat nih, kalau ini, gambar ini itu berarti outdoor nih, ya. Dari mana kelihatannya? Pertama, ada langit, gitu ya. Terus apalagi? Ada sungai. Gitu. Nah, ini berarti kecenderungan bahwa foto ini itu berada di luar ruangan itu lebih besar, outdoor. Terus dia bisa tahu ini city, kenapa? Dari gunung-gunungnya dan sebagainya, dari ada mobil dan sebagainya. Oke, nah ini. Terus yang ketiga, dia bisa mengambil informasi spasial daripada gambar. Spasial itu informasi seperti kayak orientasinya, terus objeknya, ya solid, objeknya solid atau enggak, ya rigid atau enggak. Terus ada tadi orientasi horizontal, gedung ini horizontal, terus ada tiang ini vertikal, perahu ini dia rigid moving object, ya, dia objek yang solid tapi bergerak, ya. Ini juga sama kayak gitu, kayak gitu ya. Oke, lalu yang kedua ada feature matching. Nah, ini salah satu implementasi dari computer vision di mana kita bisa membandingkan satu gambar dengan gambar lain. Posisi gambar ini jendela di gambar 1 dan gambar 2 itu yang mana, gitu ya. Nah, ini biasanya diimplementasikan pada pencarian gambar. Kalau teman-teman biasa yang ada tuh di Shopee ya, Tokopedia atau beberapa aplikasi e-commerce, kita kan bisa nyari selain pakai kata bisa pakai gambar. Nah, kayak gitu. Nah, itu gambar itu bisa kita implementasikan dengan cara feature matching. Gitu. Perbandingan fitur-fitur pixel-pixel yang sama antara gambar yang kita cari dengan gambar yang ada di database-nya mereka. Kayak gitu. Nah, itu kelihatan nih, yang garis merah ini tuh menandakan bahwa pixel di sini itu sama dengan pixel yang ada di gambar 1, yang kedua, yang sebelah sini, dan seterusnya, kayak gitu. Jadi persis bisa membandingkan berapa persen kesamaan antara gambar tersebut, kayak gitu. Oke, nah untuk feature matching sendiri ini banyak algoritmanya, ntar teman-teman bisa pelajari sendiri. Cuman untuk kalau pakai Python, teman-teman nggak perlu pelajarin ini semua. Di Python itu sudah ada fungsinya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai OpenCV namanya, Open Computer Vision Library. Itu teman-teman bisa cari di situ fungsi semua untuk algoritma untuk manipulasi gambar itu udah ada, gitu. Jadi bisa dieksplor di OpenCV-nya langsung. Oke, salah satu implementasi berikutnya yaitu object detection. Ini yang cukup simple dan teman-teman bisa juga implementasi misalnya pada foto orang pakai masker misalnya. Kelihatan kalau misalnya satu gambar ada orang pakai masker, dia deteksi object detection ini masker, terus ada person. Nah, itu bisa deteksi oke, orang ini pakai masker atau enggak, gitu. Mungkin dari gambar. Kalau advance-nya lagi, teman-teman bisa mencoba pakai video. Nah, itu lebih bagus lagi, apalagi videonya real time, gitu. Nah, itu berarti kan kelihatan orang lagi buka lepas tuh kelihatan object detection-nya. Itu yang bisa jadi implementasi buat salah satu ide untuk tugas akhir teman-teman nanti. Oke, berikutnya ada face detection. Nah, ini yang paling umum kita jumpai. Kalau face detection ini caranya ada banyak, ada berbagai metode yang teman-teman bisa cari. Nah, seperti di sini contohnya kita pakai umumnya computer vision itu pakainya deep learning sih, gitu ya. Jadi algoritmanya itu. Cuman sekarang karena framework yang kemarin saya share kemarin itu udah banyak juga, itu banyak framework yang bisa udah siap dipakai, kayak gitu. Istilahnya itu pre-train model. Jadi teman-teman bisa pakai modelnya,
langsung. Jadi nggak usah pakai proses yang sebelum-sebelumnya itu lah, kayak cari data, terus ngumpulin data, ngelatih data, gitu-gitu tuh nggak usah. Jadi teman-teman udah tinggal pakai, modelnya udah jadi, tinggal pakai. Nah itu udah banyak kayak MLKit sama beberapa framework lain udah nyediain kayak gitu. Gitu. Nah kalau ini kita latih sendiri, kita pakai namanya MTCNN ya, gitu, multi task cascade convolution neural network gitu. Nah kayak gitu. Nah di face detection ini banyak ya, ada yang bisa deteksi satu keseluruhan muka. Nah kalau di contoh sini kita bisa deteksi nih, oh ini kita kasih namanya ini alis dikasih warna, kelihatannya ada lainnya, ada ini alis, ini terus ada hidungnya, kita bentuk ini mana mulutnya, mana bagian wajahnya, gitu, itu bagian matanya ditandain juga. Jadi dengan begitu kita bisa lihat juga aktivitas dari wajah. Misalnya kalau matanya ngedip satu, kita bisa record juga, oh ini matanya ngedip nih tadi, gitu. Ataupun mulutnya terbuka atau enggak, gitu. Nah itu bisa kelihatan juga. Gitu. Oke, berikutnya, nah ini riset sekarang untuk computer vision itu semakin jauh ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, di slide ini, itu adalah foto orang-orang yang nggak ada di dunia. Jadi foto-foto orang ini dibuat pakai algoritma GAN namanya. Ya, jadi orang-orang ini nggak ada di dunia. Mereka itu fake semua, orang palsu semua, tapi foto-foto ini itu dibuat oleh algoritma deep learning namanya GAN. Itu ntar coba teman-teman cek. Nah ini bisa juga jadi teman-teman explore untuk kedepannya gitu. Ini algoritma ini pun sekarang bisa dipakai pakai library apapun, jadi nggak usah mendalam, tapi selama teman-teman tahu flow-nya dan bagaimana cara implementasinya itu udah cukup. Kayak gitu sih. Oke. Oke, nah itu berbagai contoh dan ada satu contoh lain. Nah sebelum sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan dulu nggak mengenai computer vision? Sebenarnya kita untuk minggu ini itu hanya mostly saya akan menjelaskan mengenai beberapa computer vision, pengenalan dan implementasi yang ada selama ini gitu ya. Nah jadi setelah itu kita kan punya 2 pertemuan terakhir. Kita akan masuk ke besok, kita akan masuk implementasi gimana integrasiin model yang udah jadi atau framework yang udah jadi dengan aplikasi gitu ya. Nah nanti besok saya akan coba demokan untuk aplikasi Android diimplementasikan dengan banyak sih, ada mau computer vision atau NLP, ntar kita pilih karena mungkin waktunya nggak cukup. Kalau sejam kita akan coba salah satunya aja. Terus nah minggu depannya kita akan mulai diskusiin tentang tugas akhir teman-teman. Jadi kalau bisa kan tadi udah ini ya diberitahukan oleh panitia, oleh moderator. Kalau form Google-nya ada di-share untuk input tugas-tugas akhir, ide-idenya apa aja, gimana penjelasan dari idenya seperti apa. Nah, itu mohon sebelum Senin minggu depan kita udah di submit. Jadi pas Senin kita akan banyak diskusi satu sama lain gitu ya, gimana apakah ide ini akan bisa dikerjakan, gimana cara mengerjakannya, apa aja tools yang dibutuhkan. Nah kita coba nanti bareng-bareng di breakdown pas minggu depan ya, pas bagian diskusi dan tugas akhir itu. Oke, jadi itu notes-nya dan contoh lain. Nah ini saya coba, oke ini keluar ya, saya coba. Nah ini saya coba ada contoh lain. Contohnya ini pakai algoritma GAN tadi. Dari satu foto yang ngadep depan ini, kita coba foto tersebut kita ikutin mimiknya sama dengan video yang kita mau. Nah di sini contohnya ada foto saya, terus ada pidato Pak Presiden ya kemarin. Nah kita coba nih apakah si GAN ini gimana bisa meniru video dari sumber video aslinya dari satu gambar ini, apakah cukup bagus atau enggak gitu ya. Oke, kita tonton aja. Ada 2 versi ya, satu versi cowoknya, satu bawah versi ceweknya. Oke. Dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar, jaminan sosial tetap ada.
Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada. Bagi industri besar harus setuju. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja. Oke, ya, gimana? Menarik ya, maksudnya implementasi dari computer vision ini bisa mana-mana ya teman-teman. Jadi agak sedikit ngeri juga. Sekarang kalau ini ada salah satu contoh single foto. Nah, ada juga contoh yang kalau fotonya kita ambil dari semua angle, itu ini masih kelihatan ya, kayak yang video yang kanan itu masih kelihatan banget lah ini bahwa ini editan bukan asli gitu. Tapi kalau kita bisa record secara ada juga yang contohnya berbagai angle, depan, pinggir terus atas bawah itu benar-benar bisa kelihatan kelihatan bahwa video itu palsu gitu. Nah, itu jadi kan bahaya juga kalau misalnya ada yang nyebarin hoax dan sebagainya dengan misalnya ada yang ngomong kata kasar tapi misalnya videonya diubah pakai fotonya, misalnya pakai fotonya Pak Jokowi gitu ya. Itu kan bisa jadi hoax gitu ya dan sebagainya. Nah, ini teknologi computer vision ini sendiri udah sampai sejauh itu, di mana dia bisa proses gambar, proses video, dan manipulasinya seperti apa kayak gitu. Oke, ya. Nah, ini sedikit gimana caranya si computer vision ini bisa niru tadi ya, karena tadi kan gambar ya. Tadi cuma satu gambar, sedangkan tadi gambarnya berdasarkan videonya dia bisa ngikut mimiknya sampai kedipnya, alisnya naik turun itu kelihatan juga, hidungnya, mulutnya, gerakan mukanya itu dia ngikutin gitu. Nah, secara garis besarnya itu misalnya gini. Tadi kan kita balik ke sini. Si face detection ini dia kan deteksi alis, mata, hidung, mulut semuanya. Nah, pergerakannya itu setiap pergerakan dari komponen ini dia ikut naik juga gitu. Nah, itu yang di-record itu sebagai landmark namanya. Nah, landmark itu di-copy, dipindahkan ke gambar orangnya gitu. Jadi gambar orangnya juga punya landmark, si pixelnya dimainin situ gitu ya. Jadi menariknya di situ. Jadi si gambarnya itu bisa ngikutin gerakan mulut, hidung, alis, mata, kedipan mata, gerakan muka, semua itu bisa ditiru dari videonya, walaupun dari gambar doang, gitu ya. Oke, untuk penjelasan materi ini sih cukup segini ya, jadi nggak begitu banyak. Kita mungkin banyaknya akan diskusi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan tentang, saya kalau ada yang punya ide tentang tugas akhirnya ataupun pertanyaan tentang computer vision bisa langsung kita diskusiin aja materi ini, karena saya rasa untuk tugas akhir AI ini cukup memakan waktu, makanya dari awalnya mungkin seminggu, saya rasa ini perlu waktu lebih untuk persiapan teman-teman. Jadi mulai dari sekarang bisa dipikirin idenya, dan kalau udah ada bisa langsung coba develop sampai minggu pertemuan terakhir dan minggu berikutnya kayak gitu. Oke, terakhir untuk lebih jelasnya kalau ada yang tertarik gimana tadi computer vision, gimana tadi kenapa gambar bisa jadi ngikutin video dan sebagainya, itu saya ada YouTube channel, jadi teman-teman bisa coba masuk ke situ, coba pelajari di situ secara mendalam. Kalau ini lebih di teknisnya lagi, kenapa tadi prosesnya di dalamnya itu seperti apa, teman-teman bisa cek di YouTube channel yang ada di slide-nya ya, kayak gitu. Oke, itu aja sih untuk materi kali ini. Jadi kita langsung masuk aja ke teman-teman. Kalau ada yang mau tanya jawab, silakan. Kita banyakin tanya jawab aja, takutnya karena materi ini emang cukup berat ya. Jadi Oke, untuk tugas akhir, ada pertanyaan dari Ibu Putri ya, tugas akhir itu
Untuk tugas akhir, Bu Putri bisa bebas ya untuk topiknya apa. Lebih baik sesuai tema ya, yang apa sesuai tema daripada KKSI ini kan AI-nya untuk pencegahan COVID-19 ya. Jadi jika ada ide yang lebih untuk AI membantu pencegahan COVID-19 itu poin plus sih. Gitu. Tapi untuk topiknya bisa bisa di bebas ya, nggak ada limitasinya kayak gitu. CV sama AR, oke. AR itu salah satu implementasi dari computer vision. Jadi kalau aku gambarin, Oke, jadi kalau di kemarin kan kita ada AI misalnya sama deep learning. Sekarang kalau CV gitu ya, computer vision, ini kita satu lingkaran, di dalamnya ada AR. Gitu ya. Yes. Oh, keep. Sorry. Oke. Di sini ada CV, di sini ada AR. Ya. Di sini juga ada namanya VR dan sebagainya gitu ya. Jadi si computer vision ini, si AR, VR itu ya virtual reality kayak Microsoft HoloLens terus dan sebagainya, mereka ngeluarin juga. Terus kalau AR itu juga augmented reality, itu gimana dia mapping. Jadi kalau AR itu mapping video atau kamera dia bisa nampilin objek pada koordinat tertentu di kamera tersebut. Jadi bisa tahu lokasinya di mana kayak gitu. Nah, itu biasanya untuk games dan sebagainya itu cukup sering dipakai AR sama VR. Gitu. Oke, AI tersebut harus difokuskan pada CV kakak. AI tersebut harus difokuskan pada CV kakak. AI untuk tugas akhir ya. Kalau untuk tugas akhir kita nggak fokus di CV ya, teman-teman mau pakai computer vision atau enggak. Di sini saya karena terbatas, akhirnya saya coba pilih salah satu yang implementasinya paling banyak di COVID-19 ini, yaitu computer vision. Sedangkan kalau NLP dan speech itu limitasinya cukup banyak, dan biasanya antara NLP sama speech itu biasanya bisa digabungin juga teman-teman, kayak contohnya Siri dan sebagainya itu bisa dipakai juga gitu. Nah, paling nanti besok untuk implementasi saya akan coba, atau teman-teman kalau mau vote juga boleh, kita mau coba bikin integrasi aplikasi untuk NLP kah, atau untuk computer vision kah, atau untuk speech processing gitu. Nah, itu mungkin bisa ada yang mau vote gitu boleh. Nah, ntar saya ambil yang paling banyak untuk besok kita bisa pakai itu untuk prakteknya. Oke, itu gimana Pak? Computer vision gimana pada bidang apa dan contoh proyeknya apa Kak? Banyak ya. Tadi sebelumnya contoh proyeknya yang paling sering itu adalah kalau teman-teman pernah lihat Clue ya, ada banyak implementasi computer vision, salah satunya Clue misalnya. Ini salah satu startup dari Indonesia, namanya Clue, ini smart city gitu. Nah, dia ini kayak gini ya contohnya. Nah, banyak yang implementasi computer vision, salah satunya ini, dia bisa deteksi di lalu lintas mana yang mobil, mana yang truk, mobil minivan atau truk, terus jika ada orang dan berapa banyak spot-spot lain yang bisa dideteksi gitu. Ini contoh salah satu implementasi di smart city computer vision. Terus yang kedua, bisa deteksi tadi di presentasi penyakit pada hewan misalnya. Misalkan hewan-hewan kalau kena sakit, dia contohnya udang, sini ada gejala fisiknya. Nah, gejala fisiknya itu bisa dideteksi berdasarkan gambar, terus lihat mana yang
indikator-indikator dia kena penyakit fisiknya gitu ya. Itu terus searching tadi ya, kalau ini tadi saya jelasin lagi, searching misalnya kalau teman buka apa ya, Tokopedia misalnya, dia bisa searching by gambar. Oh enggak, yang bisa di handphone kayaknya ya. Ya, dia bisa searching by gambar. Bentar, saya coba sambil buka aja supaya kelihatan ya implementasi dari si computer vision. Oke, kelihatan ya. Oke, dia nggak ada, kalau nggak salah yang ada di Shopee ya. Nah ya, dia ada search di atasnya ada icon foto ya. Nah teman-teman bisa search dari foto ini gitu. Saya foto laptop gitu ya. Nah, dia bakal nampilin produk-produk yang fiturnya atau pixelnya itu banyak samaannya kayak gitu ya. Jadi salah satu implementasi dari feature matching. Nah, ini yang bisa sering pakai nih, bisa di Shopee kita mau cari barang nggak tahu namanya, kita bisa foto terus dia langsung nyari bakal nampilin barang-barang yang gambarnya mirip dengan yang kita foto gitu. Jadi ini langsung kayak gini salah satu implementasi dari feature matching di computer vision. Sisanya masih banyak lagi, face detection terus dan sebagainya, itu juga bisa dipakai kayak gitu ya. Oke, ntar kalau nggak jelas pertanyaannya bisa langsung di chat juga ya, kalau masih belum jelas. Untuk computer vision sendiri bisa dipergunakan untuk identifikasi umur seseorang atau tidak, jika bisa bagaimana? Jawabannya bisa. Caranya gimana? Caranya gini. Aku coba ya, mudah-mudahan, sebenarnya ini harusnya panjang, cuman aku coba jelasin singkat aja. Mudah-mudahan dapat itu. Jadi gini, si machine learning ini sendiri kan dia belajar berdasarkan data latih ya, data yang kita masukin, data set namanya, data set. Nah misalnya kita mau deteksi umur seseorang. Nah kalau begitu kita harus nyimpan foto-foto. Ini yang simple ya, cara deteksinya berdasarkan foto aja. Kita harus simpan foto-foto. Pertama, foto muka ya, foto-foto muka setiap umurnya, mudah-mudahan terbaca. Setiap umurnya. Jadi foto muka yang masih bayi umur saya 1 tahun, terus misalnya yang udah 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun sampai misalnya udah 80-an gitu. Atau enggak kita mau cuman limit, misalnya kita mau deteksi dari umur 20 sampai 50 aja. Nah, pertama teman-teman harus koleksi foto-foto muka dulu semuanya. Orang-orang sampel, nggak cuma satu. Misalnya ada yang 20 tahun, ambil 100 foto yang umurnya 20 tahun, cewek cowok, terus ambil lagi yang 20 tahun, yang 30 tahun, 40 tahun tuh semakin banyak foto ya dengan umur per umur itu, berarti semakin akurasinya semakin baik kayak gitu. Nah, dari foto ini dilatih lagi tadi ke dataset gitu ya, terus berarti harus pakai masuk ke sama kayak punya si face detection tadi. Face detection ya. Nah, ini dia akan deteksi apa aja, ada landmark itu tadi. Dia deteksi alis, ya, hidung, mulut, terus bentuk wajah, warna kulit, itu akan di-record juga sebagai fitur, ya gitu. Nah, itu kan berarti cukup berpengaruh ya antara umur dengan struktur wajahnya dan mungkin warna kulit dan sebagainya kayak gitu. Atau ada kerutan dan sebagainya, itu juga bisa dideteksi. Kayak gitu. Nah, nanti dari landmark ini barulah bisa dilakukan masuk ke model. Udah data latihnya masuk terus jadi model, nah baru bisa
lakukan prediksi kayak gitu. Ini contohnya udah banyak yang deteksi umur dari wajah ya, dari di kamera beberapa merek handphone juga setahu ada yang nampilin wajah, cuman akurasinya nggak begitu bagus gitu, beberapa ya. Oke. Tapi kalau detailnya ini lumayan deh, ntar kalau mau dieksplor lagi boleh. Oke, tugas akhirnya dalam bentuk apa? Untuk bentuk akhirnya dalam bentuk lebih bagus dalam bentuk aplikasi karena bisa langsung dipakai oleh end user, oleh usernya nanti ya. Gitu. Cuman di sini kan ada berbagai AI ini teman-teman tergantung ya mau developnya gimana. Ada yang pakai Python. Kalau Python tuh biasanya keluarannya cuma bentuk model sama hasilnya. Gitu. Tapi belum itu nggak bisa di-run di user, yang bisa ngerainnya cuman yang buat biasanya atau nggak developernya pakai source itu. Nah itu cuman untuk bentuknya yang pasti kalau dari saya pribadi diharapkan bisa bentuk aplikasi karena nanti user bisa langsung lihat gimana lebih jelasnya bisa pakai mereka langsung gitu ya. Itu cuman untuk apakah bisa kalau dalam bentuk Python model dan hasil dari di Python projectnya, nah itu aku coba nanti kabarin lagi ya karena perlu juga diskusi dengan Bu Ayu. Kebetulan beliau juga yang akan melakukan penilaian apakah itu bisa juga atau enggak gitu. Oke, untuk submit form pada Senin apakah masih dapat diubah revisi? Ya, bisa dirubah karena kan gini, Senin itu kita akan coba diskusi apakah ide dari teman-teman ini itu possible tuh bisa dilakukan dalam waktu 2 minggu atau seminggu lebih untuk ngejalanin itu, dan apa aja kira-kira yang perlu dilakukan untuk membuat itu. Nah kalau misalnya ternyata terlalu sulit untuk diselesaikan atau waktunya perlu waktu lebih lama, nah itu kita mungkin akan coba teman-teman cari saya mungkin akan kasih saran kira-kira apa yang bisa diimplementasikan atau diubah supaya bisa dikejar dalam waktu yang singkat inilah gitu. Oke, submit form. Oke, lanjut ke literasi Python berkomunikasi kepada hardware bisa dari mana? Mungkin untuk basic contoh. Ya, bisa pakai kalau IoT bahasanya banyak, teman-teman bisa pakai tergantung mana yang mau diimplement ya. Kalau Python IoT biasanya pakai Raspberry Pi. Itu karena dia ada OS, dia bisa compile ke situ. Atau kalau yang pakai terbiasa Arduino, dia itu programmingnya C++. Ya, bisa juga ada library pakai JavaScript, tapi saya pribadi belum pernah coba yang portingan JavaScript itu. Jadi, nah nanti untuk ke hardware, cara komunikasinya pakai ini. Mungkin ada yang pernah dengar atau ada yang pernah coba sempat lihat, ada namanya istilahnya REST API. Ya, API. Ini pakai ini. Jadi nanti model yang teman-teman udah bikin, misalnya bikinnya di Python ya, terus Pythonnya udah jadi AI-nya, itu dibuat modelnya, itu diupload ke kalau dari Python itu diupload namanya Flask, ya, nama web server untuk Python ya. Nah gitu ya. Jadi ntar dari Flask ini bakal ngasilin ini REST API. Nah REST API itu nanti teman-teman dari ini REST API ini nggak cuma ke hardware aja, nanti juga bisa ke software juga. Jadi software itu bisa nge-request misalnya, oh saya mau, misalnya dia foto tadi ya di Shopee tadi. Dia foto, nah gambar itu tuh dikirim ke REST API yang dari kode Python yang teman-teman buat. Nah ntar di sini yang dilakukan prosesnya di servernya. Nah ntar dia bakal ngasih respon lagi lewat REST API. Nah REST API-nya itu ngasih respon ke aplikasi, ke app. Ya, dalam bentuk apa? Biasanya sih bentuknya namanya JSON. Ini tipe data ya. Struktur file ya. Ntar teman-teman coba cari kayak gimana sih bentuk JSON itu. Gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi cara komunikasinya biasanya kalau dari model AI kita upload dulu ke server.
Nah, biasanya kalau Python pakai Flux, kalau JavaScript bisa pakai Node.js dan sebagainya. Nanti dia kan bentuknya akan dalam bentuk API. API itu ntar alamat URL yang bisa diakses sama app sama IoT sama hardware. Itu dua ini bisa akses. Nah, kalau hardware ini sedikit lebih dalam lagi ya. Itu library-nya ntar kalau teman-teman kalau nge API pakainya ada namanya MQTT ya. Ya, ada juga HTTP. Cuman kalau HTTP setahuku nggak gitu oke, nggak rekomend untuk di IoT, dia pakai ini aja untuk connect ke REST API kayak gitu. Nah, kalau app ini macam-macam bisa dieksplor. Oke, oke. Kan misalkan yang membuat AI deteksi yang menggunakan masker, gimana seandainya masker itu menggambarkan wajah? Oke. Nah, ya ini agak sulit ya. Apalagi sekarang lagi tren kan masker yang apa tuh? Bentuk mulut orangnya. Jadi mata, hidung, dia di maskernya mulut, jadi udah kayak bentuk satu muka. Nah, gimana bedainnya? Nah, bedainnya adalah dari ini nggak bisa single foto ya. Ini cukup kompleks, bisanya jadi dari warna. Pertama bisa dari warnanya, ya. Nah, biasanya kecuali gini ya, kalau masker, kadang kan kalau ada yang mulut itu warna kulit kita nggak persis sama dengan warna si kulit yang gambar kulit di maskernya. Itu ada perbedaan di pixelnya. Nah, itu bisa deteksi ya perubahan pixel dari warna kulit yang atas yang mayoritas ya sama yang bawahnya. Itu. Nah, kalau misalnya ternyata sepanjang ntar bisa dideteksi juga. Kalau misalnya sepanjang ini dia perubahan intensitas warnanya, maka kamu bisa deteksi itu masker kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang masker biasa kan tutup biasa ya, berarti otomatis warnanya pun misalnya putih atau jarang ada yang warnanya sama persis dengan warna apa tuh muka kita, kulit kita. Caranya gimana? Caranya satu ambil rata-rata ya, average warna kulit. Oke, average warna kulit gitu ya. Nah, dari sini bisa kelihatan pakai namanya corner detection. Nah, ini detailnya kebetulan ada di video di YouTube punya saya si corner detection ini. Kalau yang ada yang mau penasaran pengen coba, ini gimana deteksi adanya objek yang menonjol atau yang lebih susunan objeknya itu berbeda gitu. Kelihatan dari kedalaman sama cornernya, sama ada corner atau edge detection ini ya. Mana dia sudutnya, mana dia cornernya, mana yang beda dengan mayoritas warnanya kayak gitu. Nah, ini soal di Python implementasinya juga nggak begitu sulit ya, pakai OpenCV tadi. Oke, nah dari situ bisa mungkin deteksi baru mana dia itu pakai masker atau beneran mulutnya gitu. Kayak gitu. Cuman yang pasti deteksi masker yang kayak tadi itu lebih sulit dibandingkan yang masker yang polosan ya. Karena tadi dia mungkin sekilas kelihatan kayak wajah gitu ya. Nggak kelihatan dia pakai masker. Oke, berapa waktu? Nah, waktunya aku coba cek di ini ya, bentar. Di website KKSI-nya. Atau mungkin dari moderator ada yang tahu? Punya? Untuk waktu batas tugas akhir itu sampai dengan tanggal 5 Desember. 5 Desember. Iya, jadi ini waktunya memang cukup mepet juga ya. Nah, jadi sehingga dari minggu ini tuh sudah mulai ada progres seperti itu. Karena untuk pengumuman itu dan penutupan di tanggal 15 Desember. Jadi setelah tanggal 5 Desember itu dipakai untuk proses penilaian seperti itu.
Oh, oke. Sip. Jadi, oh ya, jadi 5 Desember ya, teman-teman semua. Jadi tinggal 3 minggu, cukup mepet ya. Jadi ya, jadi kalau dari saya sendiri sih pribadi mungkin teman-teman bisa pakai framework yang udah jadi ya. Karena kalau misalnya teman-teman pakai Python itu pasti akan makan waktu yang lumayan lama, dan belum untuk testing dan sebagainya kayak 3 minggu waktu yang dikejar-kejar lah gitu ya. Jadi kalau pakai framework teman-teman nggak perlu pakai cuman custom aja, yang udah ada di custom kayak gitu. Jadi kalau nggak usah buat lagi dari awal. Oke, berikutnya tadi di 5 Desember, terus berapa? Oke, perbedaan PY dan IPNB apa ya Kak? Oke, sambil jelasin ya. Jadi .py itu file ekstensi dari Python, file Python. Ya, contohnya kayak oke, agak lemot nih. Nah ini, nah kalau file .py ini kayak gini, kelihatan nggak ya? Nah ini dia itu filenya satu aja, dia bisa di run. Jadi istilahnya filenya berdiri sendiri. Si Kenny.py ini dia bisa langsung di running satu file ini. Sedangkan kalau IPNB itu projectnya ini ya, coba ya kita buka collab. Nah, kalau teman-teman pakai collab kemarin, collab research Google itu, nah itu udah bentuknya dalam bentuk si IPNB. Nah, si IPNB ini projectnya, jadi kalau istilahnya gini lah ya, gampangnya. Nah, ini file-file ini tuh py.py, folder ini IPNB, gitu. Jadi projectnya, IPNB itu projectnya isinya bisa ada banyak Python, ya, kayak gitu. Kepanjangannya apa? IPNB itu notebook, Python notebook. Kalau PY mah Python aja, file Pythonnya doang, satu kelas gitu. Ini di situ. Oke, berikutnya kalau pakai bahan warna tapi kamera source jelek. Nah ini resolusinya itu makanya training data itu biasanya kita nggak cukup dengan satu gambar ya. Kecuali tadi yang contoh yang aku kasih di sini. Ini emang algoritmanya yang memang cukup advance gitu. Jadi satu gambar dia bisa gerakan ke berbagai arah gitu ya. Nah kalau resolusinya nggak mendukung, itu data trainingnya harus ada contoh yang jelas kayak gitu, yang resolusinya cukup baik dibandingkan yang resolusi yang jelek. Dia sudah nggak jangan semua yang jelek gitu. Kalau semua yang jelek ya otomatis akurasinya bakal jelek juga. Jadi perlu ada yang bisa cukup jelas membedakan warna ya, resolusinya cukup baik gitu. Jadi training datanya nggak bisa sedikit, harus banyak juga. Jadi ada gimana kalau kondisinya gelap, gimana kalau terang, gimana kalau ada misalnya ada cahaya nutupin dan sebagainya. Nah itu disimpan sama teman-teman fotonya, atau coba foto-foto sendiri buat dataset gitu ya, nanti dimasukin gitu. Nah itu yang bisa menentukan kualitas akurasinya gitu. Oke, kalau kualitas kamera berarti menentukan akurasi warna untuk mendeteksi masker atau kulitnya. Iya, kualitas kamera, tapi untuk computer vision sendiri ini teman-teman bisa resolusi kecil pun masih bisa ya. Ini contoh gambar di sini itu kecil, fotonya, videonya juga kecil. Ini tuh satu yang 256 kali 256 pixel, itu tuh kecil, cukup kecil. Terus yang satu lagi ini 128 kali 128 pixel. Jadi dia tuh pixelnya cukup kecil. Untuk kalau misalnya teman-teman pakai kamera CCTV, orang yang jalan misalnya agak jarak sekitar 1 meter, 2 meter tuh masih bisa kelihatan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya masih cukup bisa lah untuk pakai kamera-kamera CCTV. Kamera CCTV pun bisa. Jadi kalau kamera yang kayak kamera handphone itu secara resolusi lebih bagus. Cuman satu, semakin besar resolusinya, semakin besar effort untuk training datanya. Itu kenapa kalau teman-teman cari contoh di computer vision, itu data latihnya biasanya gambarnya kecil-kecil, karena supaya prosesnya itu nggak
berat gitu. Apalagi kalau prosesnya pakai laptop sendiri bukan pakai collab ya. Tadi kan pakai collab ya. Kalau pakai laptop sendiri mungkin bisa sampai ngehang gitu ya. RAM-nya habis, disknya habis gitu untuk proses si gambarnya. Gitu. Karena emang Vision ini kalau nggak ada collab kayaknya saya pun nggak bisa demoin karena laptopnya harus pakai GPU ya, GPU khusus. Kayak Nvidia 1080 ke atas gitu ya atau yang sebagainya, betul baru bisa kuat untuk processing kayak gini. Walaupun ini cepat, videonya sangat singkat, tapi kalau tadi saya kemarin nih buat nih rendernya lumayan lama, hampir semalaman gitu. Cuma beberapa detik video ke gambar kayak gitu. Jadi emang cukup effortnya cukup tinggi untuk computer vision ini. Kayak gitu. Oke, akurasi yang diharapkan kira-kira berapa persen minimal? Nah, ini untuk akurasi sebenarnya kita nggak jadi penilaian yang utama ya, teman-teman. Kalau menurut saya ntar kita coba diskusiin lagi. Cuma karena di sini kan kita lebih ke pemahaman mengenai AI-nya dan implementasinya. Jadi kalau akurasinya pun tidak begitu tinggi, itu tidak jadi masalah selama teman-teman juga memahami proses pembuatan modelnya, proses pembuatan AI-nya. Nah gitu, karena akurasi ini nanti kalau teman-teman udah paham itu, kalau untuk naikin akurasi ya teman-teman bisa ini tadi istilahnya tuning itu, naikin kira-kira nih ada yang perlu ditambahin di bagian istilahnya tuh threshold batasan untuk deteksi sikunya atau sebagainya atau dan lain sebagainya, contoh-contoh tergantung kasusnya kayak gitu. Nah itu ntar akurasinya teman-teman ulik-ulik sendiri lagi kayak gitu. Yang penting itu adalah ya tadi gimana teman-teman dapetin datanya, gimana melakukan prosesnya, gimana sampai implementasi terakhirnya, idenya seperti apa, kayak gitu. Nah kalau misalnya secara flow-nya sudah sesuai dan memang bagus gitu ya, walaupun akurasinya nggak begitu memuaskan nggak apa-apa, akurasi masih bisa di tuning lagi gitu. Karena biasanya satu percobaan pertama, percobaan kedua itu agak sulit untuk mendapatkan akurasi yang tinggi atau enggak hasil yang bagus. Perlu berapa konfigurasi gitu ya, termasuk ini juga contoh salah satu yang saya lumayan lama untuk tuningnya sampai kelihatan ya agak mendingan lah gitu ya, daripada yang awal-awal banget tuh bentuknya agak hancur gitu ya, kalau salah agak mendingan gitu. Oke, akurasi dia, apakah filter dari Instagram itu contoh? Ya betul, Saibah ya, untuk filter di Instagram itu salah satu implementasi dari computer vision, pakai namanya ini image filtering kayak gitu. Jadi kan kalau dijabarin si gambar ini tuh di komputer itu bentuknya angka-angka kayak gini ya. Nah itu pixel, itu angka ini tuh merepresentasikan pixel dari gambarnya kayak gitu. Nah kalau ada yang kita modifikasi pixelnya, kita namanya tadi saya sebutkan tuh konvolusi ya, menggabungkan formula kernel konvolusi lain dengan gambar pixel ini, otomatis dia bakal ngerubah bentuk gambarnya gitu. Nah itu bisa diubah kernelnya, angkanya bisa kita cari-cari sendiri filter yang bagus itu seperti apa. Kalau yang random kayak cara ngeblur, cara apalagi selain blur, ubah warna, terus ganti kontras, itu biasanya udah ada contohnya, jadi teman-teman bisa langsung. Cuman teman-teman nggak perlu ngitungin ya. Kalau ngitunginnya lumayan di sini di video yang saya jelasin tuh ada cara ngitungnya gimana pas kita kasih filter ke pixel ini, terus perubahan di pixelnya seperti apa. Nah itu nggak, teman-teman boleh untuk kalau pengen tahu tuh bagus, tapi kalau diimplementasi nanti di Python, teman-teman nggak akan ngitungin ini, karena ntar akan dilakukan oleh si library-nya, misalnya pakai OpenCV. Ngasih OpenCV-nya yang bakal ada fungsinya, misalnya mau jadi blur atau apa, langsung jadi blur gambarnya. Jadi nggak usah lakuin hitung untuk gambarnya di pixelnya, karena semakin besar gambar pun pixel semakin besar, jadi pasti nggak akan cukup untuk ngelakuin gitu. Oke, ya sampai sini. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Ya tadi sampai sini ada yang kurang jelas di jawaban dari saya. Ya. Oh ya, satu lagi. Jadi saya mau vote aja untuk besok materinya. Teman-teman lebih banyak yang pengen implementasinya itu NLP
natural language processing, atau computer vision, atau speech processing. Ya, jadi supaya besok saya bisa, hari ini bisa disiapin yang sesuai kira-kira teman lebih banyak interestnya kemana kayak gitu. Jadi bisa coba implementasi di situ. Oke. Gimana? Di chat aja. Oke, dua orang CV ya, computer vision ya. Oke, sip. Udah speech processing. Oke. Udah, ntar teman-teman di vote aja dulu, ntar saya coba cek di akhir ya, kira-kira mana yang paling banyak untuk besok kita demoin. Oke, ada pertanyaan lagi, apakah pengimplementasian AI pada thermal cam bisa? Karena apapun jenis kameranya, jadi gitu ya, thermal cam itu kan biasanya yang berbeda itu adalah si kameranya, recordnya bentuk, si visualnya berbeda ya, karena dia thermal kan deteksi si misalnya suhu dan sebagainya. Nah, yang dilatih di CV kalau pakai computer vision itu berarti capture daripada gambarnya kayak gitu. Itu yang dilatih. Mana indikasi yang seperti ini, apakah ini sebagainya dan sebagainya gitu. Nah, itu ntar caranya sama kayak tadi yang contohnya masker ya. Kita kumpulkan gambar capture-nya sebanyak mungkin, data latihnya, kita terus kita tambahin kondisinya, mau deteksi apa misalnya, atau mau bikin sistem apa. Nah, dari situ baru masuk ke softwarenya. Jadi thermal cam itu cuma sensor. Jadi masuk juga kayak IoT ya. Anggapan kameranya adalah IoT-nya, dia sensornya, dia ngambil gambar citra, nah citranya ntar diproses tetap ada processing-nya di laptop atau di servernya kayak gitu. Oke, apakah iris scanner yang ada di HP Samsung juga? Yap, betul. Iris scanner yang ada di HP Samsung juga termasuk CV. Pokoknya semua yang melakukan processing berdasarkan media, gambar atau video itu adalah salah satu implementasi dari computer vision. Nah, kalau iris scanner bedanya apa? Bedanya mereka ada sensor yang lebih advance lagi. Jadi berarti mereka bukan cuma pakai kamera aja. Mungkin di sebelahnya ada semacam sensor tambahan untuk bisa deteksi lebih detail irisnya. Gitu, karena kadang kalau kamera depan kan dia bisa nggak tepat untuk ininya infrared. Oke ya, mungkin infrared saya belum tahu, mungkin kayak infrarednya dia ada tambahan si kamera itu untuk pas deteksinya plus digabung sama citra dari infrarednya, jadi kelihatan irisnya lebih detail. Nah kayak gitu, jadi semuanya teman-teman bisa banyak implementasinya, tergantung ntar bisa pakai sensor apapun itu untuk proses CCV itu kayak gitu. Kalau vote CV paling besar kita bisa dapat ketiga modulnya enggak? Ketiga modulnya itu maksudnya apa? Sorry. Modul yang mana? Oh, maksudnya NLP sama speech processing juga gitu. Asmi. Oh, oke. Kebetulan modul untuk materi besok itu saya nggak pakai slide ya. Jadi saya kayaknya bakal langsung demo ya teman-teman. Jadi saya nggak nyiapin slide untuk speech processing, untuk NLP sama CV. Jadi kayak kita langsung praktek aja. Jadi kalau misalnya besok banyak yang pakai CV, kayaknya untuk dua materi yang lain NLP sama speech itu nggak bisa saya share, atau nggak saya ntar share modul lain untuk itu. Tapi bukan prakteknya, mungkin lebih ke implementasi basicnya gitu aja sih gitu. Jadi karena langsung praktek jadi mungkin nggak bisa saya kasih tiga-tiganya sih, nggak ada modulnya maksudnya tiga-tiganya. Jadi salah satu aja, ntar CV ntar kita praktek aja besok gitu. Jadi sambil di ini. Nah kalau ada yang besok saya pakai Android Studio, aplikasi Android. Jadi teman-teman kalau ada yang pernah coding Android atau pengen coba sambil ngikutin, itu bisa download Android Studio, itu diinstal aja, sama nanti sisanya sambil jalan, karena
Yang perlu diinstal cuma Android Studio aja. Gitu. Oke, oke, ada lagi? Udah jam 2 ya. Kalau oke, boleh. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Oh, ini nih. Bahasa Java atau PHP atau Kotlin Kak. Nah, kalau Android besok saya pakai Java ya. Kalau PHP itu website ya. Jadi paling nanti implementasinya saya pakai Java karena kebetulan library yang computer vision itu setahu aku lebih lengkap untuk yang Java. Untuk yang Kotlin masih ada beberapa fitur yang belum ada gitu. Jadi kayaknya kita pakai Java Android Studio ini gitu. Software Android Studio di Linux ada. Android Studio di Linux, Mac, Windows ada. Jadi langsung aja di Google di browsing Android Studio, di download. Terus di ini dulu ya, diinstal dulu ya. Soalnya dia bakal download beberapa tambahan library. Jadi harus diinstal dulu semua sampai benar-benar bisa dibuka. Gitu. Jadi standby standby internetnya aja buat download itu. Gitu. Oke, ya ada lagi atau udah cukup? Aplikasi apa Kak? Aplikasi maksudnya Android Studio ya? Ya. Downloadnya, oke saya coba share link downloadnya. Ntar aku coba share juga di Classroom kalau ada yang kelewat. Jadi downloadnya di situ, nanti install aja. Installnya sama kayak aplikasi biasa, install. Nanti dia minta download, di okein aja. Terus setelah udah selesai download baru udah masuk ke project gitu. Itu nanti kita bareng-bareng aja. Kalau di situ ntar kalau mau coba-coba juga boleh, tapi kalau yang belum pernah coba ntar kita bisa coba bareng besok gitu. Oke, oke sih itu aja. Berarti untuk besok kita udah sepakat akan mulai implementasi computer vision ya di Android gitu ya, di aplikasi Android. Dan untuk toolsnya Android Studio bisa di-download sama internet aja. Jadi karena biasanya setiap run itu Android Studio akan perlu download beberapa file. Jadi perlu agak stabil aja internetnya. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi? Atau saya kembali ke Kang Nono ya? Oke, baik. Terima kasih Kang Arifal untuk Sama-sama. materinya hari ini. Jadi untuk besok untuk prakteknya kita akan mencoba CV ya atau computer vision. Nah sekali lagi seperti yang tadi sudah disampaikan, disiapkan aplikasinya kita menggunakan Android Studio ya. Tadi ada yang bertanya di Linux ada apa tidak, ada juga ya untuk Linux Android Studio. Terus ini ada yang komen laptopku insecure ya. Nanti usahakan ya, mudah-mudahan teman di anggota kelompoknya ada yang spesifikasinya cukup tinggi, karena memang untuk running Android Studio ini agak lumayan berat juga ya Kang Arifal ya pada saat nge-pedalnya. Apalagi untuk emulatornya itu lumayan. Nah jadi kalau bisa misalnya handphonenya bisa dikonekkan ke Android Studio itu lebih bagus ya. Jadi ngerunningnya tidak di emulator, jadi supaya bisa lebih ringan. Nah mungkin Kang Arifal untuk lebih membantu teman-teman kita bisa di-share juga di Classroom ya, misalnya barangkali ada link YouTube atau tutorial untuk instalasi Android Studio dan juga mengkoneksikan handphonenya ke Android Studio supaya untuk besok itu bisa lebih lancar prosesnya begitu. Baik, siap. Ya, baik, mungkin satu lagi informasi mengenai tadi ide tugas akhir.
Mohon untuk secepatnya bisa diisi di link Google Form yang sudah dikirimkan. Tadi seperti yang disampaikan, apakah ini sudah final atau belum. Jadi untuk idenya itu masih diberi kesempatan untuk direvisi ya. Nanti setelah diskusi barangkali ada inspirasi baru atau ide tambahan idenya. Nah, itu bisa diperbaiki. Nah, namun yang harus diingat atau dinotis adalah batas waktu pengerjaan tugas akhir itu sampai dengan tanggal 5 Desember. Nah, untuk kepastian waktunya kita sepakat mengikuti terlebih dahulu waktu yang sudah ditentukan. Kalau misalnya nanti ada update informasi yang lain, itu akan disampaikan kemudian gitu. Tetapi sebagai patokan kita supaya bisa lebih mengefektifkan waktunya, ya kalau dihitung itu hanya sekitar tinggal 3 minggu lagi, 3 minggu juga itu kurang ya. Nah, sehingga sebisa mungkin bisa membuat produk tugas akhir yang semaksimal mungkin sehingga nanti bisa mendapatkan penilaian yang maksimal juga dari tim Dewan Juri. Untuk besok meetingnya atau pembelajarannya akan kita laksanakan kembali pukul 1. Untuk linknya nanti akan kita share kembali di grup. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi, Kang Arifal? Cukup Pak, itu aja. Cukup ya. Oke, sepertinya di chat juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk mengisi presensinya di link yang tadi sudah dikirimkan dan juga di grup WhatsApp ketua kelompok. Sampai jumpa di pertemuan besok di jam yang sama pukul 1 siang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi rekan-rekan yang sudah selesai dan ingin meninggalkan room meetingnya, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Udah saya share ya di Classroom. Tolong dicek. Ya. Terima kasih semua.